A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kemaluan Membusuk Akibat Pesugihan Genderuwo. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Sebelumnya terima kasih buat Kak Novita karena sudah mengizinkan saya untuk membawakan cerita ini. Oh ya, sebelum Mang Sukir lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mang Sukir minta dukungannya dari teman-teman untuk subscribe channel ini dan tentunya nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Rahmat pulang kerja hari Sabtu dengan berjalan kaki. Walaupun sebenarnya tubuh lelah karena untuk kerja sebagai kuli bangunan, namun Rahmat tak patah semangat. Hanya dengan pekerjaan ini ia bisa memberikan istrinya uang walaupun tidak banyak. Tampak di depan rumah mereka yang paling jelek, Lara sedang menyapu halaman, memakai daster yang tampak lusuh dan banyak jahitan di sana-sini. Assalamualaikum, sapa Rahmat dengan senyum mengembang. Waalaikumsalam mas, aku nungguin kamu dari tadi, saut Laras. Kerjanya kan jauh Tode, mas jalan kaki jadi agak sore, ujar Rahmat melepas tas kumuhnya. Nasib ya mas, tetangga kita kerja bisa naik motor, sedangkan kita sepeda saja tidak punya. Laras tersenyum kecut. Rahmat tidak menanggapi ucapan istrinya. Ia memilih masuk karena hari sudah menjelang maghrib. Rumah mereka tidak punya listrik karena tidak mampu pasang amper. Hanya ada lampu teplok dari minyak tanah yang menerangi. Laras ikut masuk membuat kopi untuk suaminya. Bahkan termos air panas sampai disumpal dengan plastik karena tutupnya telah pecah. Mau ganti yang baru pun Laras masih mikir 7 kali. Harganya sekitar 70 ribuan. Baginya itu adalah harga yang mahal. Ini gaji mas minggu ini. Rahmat memberikan semua gajinya. Kamu udah ngambil bagian mas? Tanya Laras ketika menghitung uang yang suaminya berikan. Belum. Itu ya tadi langsung dari bos, saut Rahmat mengunyah tempe goreng pagi tadi. Laras menghembuskan nafas panjang melihat gaji suaminya. Hanya ada 300 ribu rupiah. Mana beras juga habis. Tak terasa air mata Laras jatuh menangisi kesengsaraan hidupnya. Yang sabar ya dek. Namanya juga mas cuma kerja 3 hari. Ibu Rahmat. Aku selalu sabar mas. Walaupun setiap hari aku menahan keinginan melihat ibu-ibu lain bisa belanja banyak. Lirih Laras nelangsa. Gak akan ada habisnya jika kita mengikuti tetangga dek. Yang penting kita tidak kelaparan, nasihat Rahmat. Kamu memang tidak kelaparan mas, karena aku selalu mengutamakan kamu dan Arsih. Aku rela menahan lapar hanya agar beras kita 5 kilo cukup 1 minggu. Laras semakin sedih. Rahmat berlalu meninggalkan istrinya yang menangis. Dalam hati ia kesal karena Laras seolah tidak pernah merasa cukup dengan uang yang ia berikan. Laras bangkit mengambil air wudhu ketika azan sudah terdengar. Uang 300 ia letakkan saja di atas meja. Rasanya hati sangat gundah. Sudah 3 tahun berumah tangga dengan Rahmat, namun hidup Laras masih terus saja sengsara. Mau mengadu pada orang tua pun malu, karena orang tua Laras pasti menyalahkannya. Dulu Laras akan dijodohkan dengan toke kambing, tapi Laras menolak dengan alasan pria itu sudah tua. Ia malah memilih Rahmat yang hanya anak puruh cangkul. Rahmat memang orang tidak punya. Pule, aku punya oleh-oleh. Sarah masuk membawa kantong kresek. Apa yang kau bawa, Nduk?
Tanya Laras cepat menghapus air matanya. Tadi aku bantu Pak Demin cuci piring, terus dikasih upah bakso 3 bungkus. Sarah bercerita riang. Kamu kan lagi ujian, Sarah. Gak usah dicampuri kerja, nasihat Laras. Nggak masalah kok bule, cuma cuci piring saja, sahut Sarah mengambil mangkuk 3 buah. Kamu makan saja duluan, bule mau sholat dulu, suruh Laras bergegas masuk kamar. Sarah adalah keponakan Laras yang ditinggal merantau ibunya sejak kecil. Namun sampai saat ini sama sekali tidak ada kabar dari kakaknya tersebut. Jangankan mengirim uang untuk anaknya, kasih kabar saja tidak pernah. Makan Pak Le, tawar Sarah ketika Rahmat keluar dari kamar mandi. Iya nanti saja, kamu ndak sholat, tanya Rahmat. Makan dululah Pak Le, aku keburu lapar ini, cengir Sarah menyuapkan bakso ke mulutnya. Rahmat tersenyum dan segera masuk ke dalam kamar mereka. Walaupun terbuat dari kayu, tapi rumah mereka masih memiliki kamar. Hanya bagian belakang yang terbuat dari anyaman bambu. Rahmat melihat istrinya yang sedang khusyuk sholat. Dalam hati ada sebuah rasa bersalah karena tidak bisa memberi uang berlebih untuk istrinya. Mereka kerap berhutang jika sudah mepet tak punya beras. Singkat cerita, pagi ini cucian Laras bertumpuk dari para tetangganya. Mereka mengupahkan pada Laras dengan cara ditimbang. Sebenarnya sama seperti laundry, hanya saja Laras mencucinya dengan tangan dan tanpa setrika. Ngumpulin duit gitu loh Ras, biar bisa beli setrika. Kan harganya lebih naik kalau di setrika, ujar Mbak Sri tetangga sebelah. Boro-boro mau beli setrika Mbak, kolorku harga 10.000 pun tidak aku beli, sahut Laras tetap fokus mencuci. Sabar saja ya dulu, siapa tahu nanti Allah akan memberi rezeki, hibur Mbak Sri. Laras hanya tersenyum mendengar ucapan tetangganya. Mereka tidak tahu apa yang Laras rasakan, apalagi Mbak Sri. Dia orang yang cukup kaya di kampung ini. Uang di tangan masih ada 1 juta pun sudah mengeluh tidak punya uang. Bagaimana dengan Laras yang 300.000 seminggu? Dek, Mas pergi ke kebun dulu ya, pamit Rahmat sudah menggunakan caping bambu. Iya Mas, angguk Sarah lesu. Mbak Sri berpamitan untuk pulang juga karena mau masak. Tadi bercerita kalau hari ini mau masak daging ayam. Laras hanya menelan ludah mendengar masakan tetangganya yang selalu enak. Kadang kala ia diberi 1 potong daging ayam oleh Mbak Sri, namun Laras tidak memakannya karena ia berikan kepada Rahmat. Ya Allah, kapan hidupku bisa enak seperti mereka? Keluh Laras nelangsa. Sambil mencuci ia menangis pilu tentang hidupnya yang amat sengsara. Merasa kadang Tuhan tidak adil padanya. Bisa dibilang kalau dirinya lah orang yang paling miskin di kampung ini. Assalamualaikum, teriak seseorang dari luar. Tergopoh-gopoh Laras keluar menyambut tamunya. Ternyata Pak RT yang datang dengan senyum di wajahnya. Waalaikumsalam. Ada apa Pak RT? Tanya Laras. Ini ada kupon bantuan sembako Mbak Laras. Nanti jam 3 datang ke kantor desa. Pak RT memberikan kupon. Alhamdulillah, terima kasih Pak RT. Kira Laras bukan main. Sama-sama. Jangan lupa diambil ya Mbak, pesan Pak RT. Tentu saja Pak, angguk Sarah. Hilang rasa sedihnya hanya karena mendapatkan kupon sembako. Jika dapat beras maka uang yang akan dibelikan beras bisa dibelikan yang lain, pikir Laras. Bersemangat karena akan mendapatkan sumbangan dari desa. Baru pukul 2:30 saja Laras sudah berangkat dengan jalan kaki. Tidak peduli panas terik menyinari batok kepalanya.
lihat orang miskin. Kalau dengar dapat bantuan cepet banget. Cibir Bu Mira yang iri dengki plus angkuh. Namanya juga orang tidak mampu. Ya pasti senanglah dapat bantuan. Sahut Bu Lula sambil mengibaskan tangannya yang penuh emas. Bahkan sampai Pak RT sendiri loh yang nganterin kuponnya. Timpal Mbak Dina. Benarkah? Kaget Bu Mira sebagai istrinya Pak RT. Mendengar suaminya sampai rela mengantarkan kupon ke rumahnya Laras. Darah wanita gemuk ini mendidih seketika karena cemburu takut Pak RT mendekati Laras. Hati-hati Mbak, siapa tahu Pak RT tergoda nanti. Mbak Dina mengompori. Mira langsung menghadang Laras yang padahal sudah berjalan cepat agar tidak mendengar hinaan mereka. Namun masih saja dirinya dihadang. Dasar miskin tidak tahu malu. Kau menggoda suamiku kan? Tuduh Mira lantang. Ya Allah Bu RT, jangan asal tuduh begitu. Saya tidak pernah berbuat kotor. Elak Laras bergetar. Halah, tidak usah ngelak kau Laras. Kan Rahmat kerjanya cuma nguli. Pastilah kau kekurangan uang. Ejek Mbak Dina. Jaga bicaramu Dina. Pantas saja tidak ada pria yang mau denganmu. Sentak Laras jadi emosi. Sudah pikir kacau memikirkan susahnya hidup yang ia jalani. Malah bertambah dengan hadirnya 3 dajjal ini. Mira melayangkan tangannya yang gemuk ke pipi Laras. Membuat wanita bertubuh kecil ini jadi terduduk sambil memegangi pipinya. Cih! Tanpa iba Mira meludahi kepala Laras dan segera mengajak teman-temannya pergi. Dina menginjak tangan Laras yang berada di tanah dengan tatapan penuh amarah. Padahal dulunya Dina adalah temannya Laras ketika masih sekolah. Namun semuanya berubah ketika Laras menikah dengan Rahmat. Kenapa hidupku seperti ini sengsaranya ya Allah? Rintih Laras menangis. Bukan hanya cobaan dari Allah tentang ekonomi saja. Cibiran para tetangga kepadanya pun banyak Laras terima. Terlebih 3 orang tadi yang memang tidak pernah berhenti membenci Laras. Dengan hati yang tidak karuan, Laras berjalan kembali menuju kantor desa. Ada sekitar 10 orang yang mendapatkan bantuan dari RT-nya Laras. Kamu kenapa nak? Tanya Mbok Puah ketika sedang menunggu antrian. Tidak apa-apa Mbok, jawab Laras berusaha tersenyum. Mereka menghina kamu lagi toh, tebak Mbak Puah. Laras tidak menjawab pertanyaan wanita tua itu. Air matanya lah yang menjawab mengalir deras membasahi pipinya. Aku tidak tahu kenapa mereka membenciku Mbok. Apa karena aku miskin? Padahal aku juga tidak ingin hidup miskin begini. Isak Laras. Sing sabar Yondo. Mereka itu hanya orang yang berhati busuk. Hibur Mbok Puah ikut kasihan. Mbok Puah memeluk Laras agar wanita muda ini tenang. Ia tahu keadaan hidup Laras karena mereka satu RT. Memang dialah yang paling susah. Tibalah Laras yang mengambil jatahnya. Ternyata berisi cukup banyak bantuan sembako ini walau hanya dapat sekali. Ada beras dan gula, serta minyak. Laras membawa kain panjang untuk membawa sembakonya. Memang sudah ia siapkan sejak dari rumah tadi agar tidak kesusahan saat membawa. Mbak Laras, panggil Pak RT. Walaupun agak ketar-ketir karena takut Bu Mira kembali murka padanya. Laras pun mendekat karena mustahil mengabaikan panggilan dari RT. Tadi Pak Lurah bilang kalau ada bantuan PLN bagi yang tidak mampu. Segera antarkan KTP dan KK sampean ya Mbak, pinta Pak RT. Beneran Pak? Kaget Laras tidak percaya. Iya, dari desa kita nanti dicari sekitar 5 orang yang akan dibantu, jelas Pak RT.
Ini saya bawa KTP sama kakak, Pak. Laras mengeluarkan dari dompet lusuhnya. Wah, baguslah. Saya tinggal memberikan kepada Pak Lurah, ujar Pak RT. Pak RT masuk ke dalam kantor desa dan Laras segera pulang. Takut jika terlalu lama ngobrol dengan RT-nya. Sebenarnya Pak RT bukanlah tipe pria yang ganjen. Hanya Bu Mira saja yang cemburuan karena Pak RT usianya jauh lebih muda darinya. Singkat cerita, "Assalamualaikum, Mak," teriak Laras dari rumah. "Waalaikumsalam. Masuk, Nduk," jawab Maroto mertuanya Laras. "Lagi ngapain Mak kok di pinggir sungai?" tanya Laras penasaran. "Bersihin ikan. Tadi adikmu mancing dapat agak lumayan," sahut Mak Roro. "Tadi aku dapat bantuan, Mak. Karena agak banyak jadi aku bagi 2 berasnya sama emak." Laras memberi mertuanya beras. "Gak usah kalau tidak banyak, Nduk. Yang penting kamu sama Rahmat bisa makan," tolak Mak Roro. Kehidupan Mak Roro juga pas-pasan walau tidak semiskin Laras. Ia masih punya anak PNS adiknya Rahmat. Dari uang gaji itulah ia makan dalam hidup, walau kadang juga berkebun. "Udah Mak, ini banyak kok. Mumpung ada rezeki aku bisa ngasih emak," paksa Laras. "Terima kasih Nak. Walau hidupmu susah tapi kamu masih mau memberi untuk emak. Semoga suatu hari nanti Allah memberikan rezeki yang besar untuk kalian," doa Mak Roro. Laras tersenyum mendengar doa emak yang tulus. Berapa dan sebesarnya apapun pemberian Laras untuknya, Mak Roro selalu bersyukur. Tidak seperti Ibu Laras sendiri. "Ini dibawa ikannya. Emak kebanyakan kalau makan sendiri." Mak Roro membungkus ikan untuk menantunya. "Makasih ya Mak, aku pulang dulu." Pamit Laras berjalan cepat. Rintik hujan mulai turun membasahi bumi. Sebenarnya ini masih bisa dibilang sore karena baru pukul 17 lewat. Laras agak berlari karena takut juga jalan sendirian. Apalagi ia harus lewat rumah kosong yang konon ada hantunya. Bahkan hujan juga semakin deras. Untung tadi beras sudah dibungkus dengan plastik jadi tidak basah terkena air hujan. La ilaha illallah. Laras mengucap asma Allah ketika melihat makhluk tinggi besar di rumah kosong itu. Matanya yang merah terus menatap Laras seolah sangat mendambakannya. Sandal Laras entah lepas di mana tidak ia pedulikan saking takutnya. Ia terus berlari dalam derasnya hujan dan tiba di rumah dengan tubuh basah kuyup. "Ya Allah bule, kehujan-hujanan gini sih." Sarah cepat menurunkan barang yang Laras bawa. "Iya Sar, bule lihat hantu di rumah kosong," ujar Laras terengah-engah. "Masa iya bule?" Sarah bergidik takut. "Ya Allah serem sekali." Keluh Laras memegang dadanya. Sarah cepat menutup pintu karena takut. Ia paling takut jika mendengar hal begituan. Laras yang ketakutan pun masih terdiam mendengarkan suara hujan turun. Saat hujan mulai reda selepas maghrib, rumah Laras kedatangan orang tuanya sendiri. Budila datang dengan raut wajah yang sangat tidak bersahabat kepada Rahmat. Hatinya sangat membenci menantu miskinnya. "Kamu kalau ibu datang kok cuma air putih terus yang dikasih. Lagian rumah pun gelapnya kayak gini." Budila mulai ngomel. "Sarah buatkan teh ya Mbah," tawar Sarah mencoba mendinginkan suasana. "Gak usah. Nanti bulemu malah kelabakan minjam gula tetangga." Dengan teganya Budila malah mencemooh sang putri. "Kasihan bule toh Mbah. Jangan ngomong gitu." Sarah kasihan kepada Laras. Budila berdecak kesal sambil melengoskan kepalanya. Rahmat hanya diam tak berani bersuara karena takut kena semprot. "Ibu kan tahu kalau rumah kami memang tidak punya listrik. Kenapa ibu datang malam begini?"
Tanya Laras pelan. Ini juga karena terpaksa datang. Adik kamu tuh butuh uang mau berobat. Coba kalian sekali-kali bantuin ibu, ucap Budila. Aku tidak keberatan membantu jika ada uang. Kami saja hidup pas-pasan begini, ujar Laras. Makanya kamu dulu manut sama ibu suruh nikah sama Pak Bambang. Hidupmu bakal terjamin. Budila kembali mengungkit masa lalu. Tidak ingin kalau ibunya terus mengomel tanpa henti. Laras merogoh dompet lusuhnya dan memberikan selembar uang 100.000. Ini yang kamu kasih, Ras. Cuma segini. Budila mendelik tak percaya. Aku tidak punya lagi, Bu. Cuma itu. Lirih Laras menahan sedihnya. Kamu ini gimana sih, Mat? Istri tuh dikasih uang yang banyak. Rahmat akhirnya terkena omelan juga. Aku kan cuma kuli bangunan, Bu. Gajinya pas-pasan. Itu pun sudah kubarengi dengan lembur, ujar Rahmat. Nafas Budila naik turun saking emosinya. Berdiri sambil berkacak pinggang ia menunjuk muka Rahmat. Anakku dulu cantik dan terawat, Rahmat. Lihatlah sekarang. Dia buluk tidak terawat karena kau miskin. Bajunya bagai kain lap yang terus ia pakai. Bentak Budila menangis. Hati orang tua mana yang sanggup melihat anaknya sengsara. Laras adalah kembang desa di waktu gadisnya. Namun ia malah kecantol Rahmat yang notabene orang tidak punya. Hanya kelebihan Rahmat adalah wajahnya. Bu, sudahlah. Doakan saja Allah memberikan kami rezeki lebih. Laras mencoba menenangkan ibunya. Kenapa kamu terus membela Rahmat, Laras? Dia itu yang buat kamu sengsara, geram Budila. Rahmat pergi meninggalkan mertuanya yang terus mengoceh menyalahkan takdirnya. Padahal Rahmat sudah berusaha mencukupi kebutuhan istri. Hanya saja memang pekerjaan yang ia dapat gajinya tidak seberapa. Namun ia masih mau berusaha. Bukan cuma makan tidur di rumah seharian. Singkat cerita. Kenapa kau murung begitu, Mat? Tanya Dudung ketika di pos ronda. Biasalah, Dung. Hanya masalah beban hidup, sahut Rahmat lesu. Nggak usah dipikirin. Nanti bisa gila, gurau Dudung. Kau sih enak bilang gitu. Kebun sawitmu lebar, seru Rahmat. Bukan punya aku lagi, Dudung berkata pelan. Rahmat menoleh kepada sohibnya yang tanpa murung juga. Entah apa masalah toke sawit ini, karena Dudung hidupnya bisa dibilang enak. Sertifikat kebunku sudah diambil alih oleh istriku. Sekarang dia mengajak pisah, curhat Dudung. Kok bisa? Kenapa Sari setega itu padamu? Kaget Rahmat. Dia akan lari dengan kekasih gelapnya. Dasar wanita jalang, geram Dudung. Pada awalnya Rahmat ingin membuang beban pikiran. Namun lama-lama malah curhat bersama Dudung. Seolah mereka adu nasib. Singkat cerita. Ketika pulang dari pos ronda sekitar jam 1 malam. Rahmat agak merinding karena berjalan sendirian. Ada semak yang membuatnya takut. Tapi yang lebih menakutkan adalah rumah kosong itu. Dalam hati Rahmat mengumpat orang yang punya rumah. Kenapa rumah sebesar itu disia-siakan? Padahal banyak orang susah yang tidak punya rumah. Ya Allah, lindungi aku. Batin Rahmat ketika langkahnya terasa berat. Hanya tinggal beberapa langkah lagi ia melewati rumah kosong itu. Kepala Rahmat seakan dipaksa untuk menoleh. Ketika Rahmat menatap ke teras rumah, tubuhnya terpaku di bumi. Sosok makhluk tinggi besar berjalan mendatanginya dengan lidah terculur keluar. Kau mau uang anak manusia? Tawar genderuwo mengeluarkan kepokan uang merah. Jangankan untuk berlari meninggalkan tempat ini,
Mau menjawab saja Rahmat seolah tidak mampu. Lidahnya terasa kaku, saking takutnya. Aku bisa memberikanmu uang berapapun yang kau mau. Kau hanya perlu mencari gadis perawan setiap bulannya, ujar genderuwo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Serap. Genderuwo itu menghilang ketika Rahmat mengucapkan kalimat Allah. Setelah sadar barulah Rahmat berlari sekencang-kencangnya menembus gelapnya malam. Rahmat menggedor pintu kayu rumahnya tergesa-gesa. Rasanya sangat takut jika genderuwo itu sampai ikut ke dalam rumah mengganggunya. Dari mana kamu, Mas? Kok baru pulang? Tanya Laras mengucak mata. Pos ronda, Dek. Mas pusing. Jawab Rahmat mengingat ucapan mertuanya. Ya sudah, jangan diingat lagi. Toh yang ibu bilang juga fakta. Desis Laras masuk ke dalam selimut. Helayan nafas Rahmat terdengar kasar. Ia menyusul Laras yang berbaring di atas tikar pandan usang. Rasanya mereka bagaikan berbaring di atas batu. Sebagai lelaki normal, Rahmat pun ingin mendapatkan jatahnya. Tangan Rahmat menyusup ke dalam daster Laras. Aku lelah, Mas. Istirahatlah saja. Tolak Laras membuang tangan Rahmat. Sekali saja, Dek. Mas pengen banget loh. Rayu Rahmat pelan. Lain kali saja. Aku sedang banyak pikiran. Tolak Laras tetap. Dosa lo menolak ajakan suami, kecam Rahmat. Sebenarnya Laras ingin menjawab tentang masalah suami, namun diurungkan karena takut Rahmat malah tersinggung. Ia pun menerima ajakan suaminya. Lenguhan nikmat memenuhi dinding kayu ini. Mereka tidak menahan suara karena Sarah sedang tidak ada di rumah. Tadi Sarah ikut mbahnya menginap di sana. Tanpa mereka tahu bahwa di atas genteng ada makhluk yang tadi menemui Rahmat. Matanya merah menyala dengan lidah yang keluar panjang. Kamu gak niat lepas KB, Dek? Tanya Rahmat ketika usai percintaan. Untuk makan saja kita susah, Mas. Kok malah mau punya anak? Saut Laras. Rezeki anak kan ada sendiri. Aku juga ingin punya anak, ucap Rahmat. Cobalah kamu lihat aku yang makan dan pakaian tidak berbentuk ini, Mas. Buang pikiran kamu mau punya anak. Aku tidak masalah kelaparan. Namun aku akan sangat sedih jika anakku yang kelaparan, ujar Laras memunggungi suaminya. Ada rasa tersinggung di hati Rahmat mendengar ucapan istrinya. Namun memang anak butuh biaya besar untuk hidup. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.